sama kita cerita dari masa. Aku Goklas. Dan aku Okta. Hari ini kita bakalan bahas kerajaan legendaris, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Nah, di sini kita gak sendirian nih. Udah ada dua narasumber kita hari ini. Halo. Hai, aku Anissa dan aku Queen. Di sini kita bakal sharing-sharing nih tentang Kerajaan Sriwijaya. Langsung aja ya. Anissa, siapa sih pendiri Kerajaan Sriwijaya itu? Pendiri dari Kerajaan Sriwijaya itu Raja Srijaya Nasa. Dia itu mendirikan Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 683 sebelum Masehi. Dia tuh mendirikan Kerajaan Sriwijaya itu dengan menyatukan wilayah-wilayah kecil dari mulai sungai apa gitu? Sungai Musi. Nah, Iya. benar. Sungai Musi itu yang sekarang kalau misalnya kita kenal itu Palembang. Berarti dia yang memulai semuanya dong dari awal ya. Benar. Nah, di situ juga Jayasana tuh kelihatan tuh dia tuh Jaya Nasa, sorry kita ngomongin ya. Itu tuh dia terlihat jiwa kepemimpinannya. Jadi dia tuh sangat strategis dan memulai menguasai perdagangan. Nah, dia juga yang memulai salah satu pelopor perdagangan rempah-rempah di Indonesia gitu. Wah, dari awal udah kepikiran jauh gitu ya. Gak main-main. Iya, jadi dia juga bisa dibilang yang ngebangun fondasi kuatnya si Sriwijaya. Nah, kalau awalnya udah kuat, lanjutannya jadi lebih gampang deh. Kalau pendirinya sudah, sekarang siapa sih yang membawa Sriwijaya ke masa kekerajaan? Queen, boleh tolong jelasin gak sih? Tentu aja boleh dong. Nah, Betul. raja yang ngebawa Sriwijaya ke puncak kejayaan adalah Balaputra Dewa sekitar abad ke-9. Nah, dia juga nih yang punya hubungan sama dinasti dari Jawa. Namanya siapa ya kira-kira, ada yang tahu nggak sih? Gak tahu, tolong Nggak tahu tahu ya. dong. Itu dinasti Sailendra. Kenapa sih kayak Balaputra Dewa itu disebut raja terkenal di masa kejayaan Sriwijaya? Karena di masa pemerintahannya, wilayah Sriwijaya itu kan cukup luas ya. Nah, karena dia mencakup juga Sumatera dan sebagian daerah Jawa hingga semenanjung Malaya. Nah, selain itu juga dia juga dikenal sebagai pemimpin yang kuat dan dihormati. Dia itu tegak akan hukum gitu. Wow, luas banget ya. Kayak udah pegang banyak wilayah sekaligus. Oh iya, Sriwijaya juga terkenal sebagai pusat agama Buddha kan? Betul tuh, Goklas. Jadi pada masa Balaputra Dewa, Sriwijaya ini menjadi pusat pendidikan agama Buddha ya. Terus banyak juga pelajar atau pendeta dari India dan Tiongkok itu datang ke sana untuk belajar di sana gitu. Nah, salah satunya pendeta It Sing. Sorry kalau koreksi aku kalau misalnya aku salah ya. Nah, si It Sing ini dia sempat tinggal dan belajar di sana. Wah, berarti seperti pusat pendidikan nasional ya? Iya, Betul. Dia tuh kayak pusat pendidikan internasional gitu loh, karena dari luar negara dia bisa datang gitu. Jadi bahkan Sriwijaya ini dianggap sebagai pusat pengetahuan ilmu tertinggi di Asia Tenggara loh. Keren sih, dari dulu juga jadi tempat orang-orang belajar ya. Iya, benar banget. Wih, keren banget kalau dipikir-pikir nih. Apa sih yang bisa bikin Sriwijaya bisa sekuat itu? Menurut aku, kerajaan Sriwijaya yang kita tahu sebagai kerajaan kuat, itu kuncinya itu ada di Kekuatan maritim. kekuatan maritimnya. Mereka itu kuat banget di menguasai laut. Itu jadi bisa mengendalikan semua jalur Perdagangan. mayoritas lah sama dia dikuasain sama jalur perdagangannya. Setuju, ditambah lagi mereka punya hubungan diplomasi yang baik dengan negara lain. Yap. Jadi bukan cuma kuat, tapi juga pinter kerjasama. Iya, benar banget nih Okta.
kerajaan wilayahnya ini juga memiliki sistem pemerintahan yang sangat tertib. Hukumnya itu ditegakkan dengan adil. Jadi kondisi di negeri ini bisa jadi aman gitu. Nah, ini tuh ada kombinasi nih antara kekuatan militer, ekonomi, dan hubungan internasional bikin Sriwijaya itu jadi berjaya. Wow, keren banget ya. Ibaratkan tim, mereka selalu berjalan bersama-sama. Iya. Tapi Sriwijaya juga pernah turun kan? Ya, kayak salah satunya karena diserang kerajaan. Kerajaan Chola dari India. Oh, itu tuh sekitar abad ke-11. Yes, benar banget. Terus juga kayak mulai muncul kerajaan lain kan, jadi saingannya. Jadi sorry ada bahasa Sundanya ya. Waktu dia lengser itu karena itu sebabnya. Berarti mereka juga harus tetap saingan ya? Yap. Gak bisa santai terus. Iya, karena kan namanya kita hidup di dunia pasti ada aja gak sih yang iri sama Pasti. apalagi Nggak boleh, Sriwijaya guys. tuh kerajaan yang sangat bisa dibilang berjaya karena kan dia juga menguasai pemerintahan jalur perdagangan di laut gitu-gitu. Di laut maupun di darat tuh dia kuasai, apalagi Ya, rempah-rempahnya tuh kan dari Sriwijaya semua tuh. Gitu. Aku udah punya kesimpulan nih. Sriwijaya sebagai pendiri dan Balaputra Dewa sebagai raja yang membawa kejayaan. Yes, bener Bang. Ini bukti kalau sejarah Indonesia itu luar biasa ya. Betul. Betul dong. Kayak kita juga bisa belajar dari visi mereka, bisa membuat kerajaan sebesar itu. Kita juga bisa ambil sisi baiknya ya guys, jangan sisi buruknya. Nah, sisi baiknya itu kita penting nih, di sini kita dapat nih pentingnya belajar untuk baik kepada orang lain gitu. Kalau misalnya kita baik pada orang lain, pasti orang lain juga baik sama kita Terus gitu. juga kayak kita tuh kayak bisa teguh kayak pendirian dalam memerintah sesuatu, dalam memimpin sesuatu. Kita juga bisa ambil sisi baiknya itu guys. Oke, segitu dulu ya pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menambahkan wawasannya. Ya. Sip, jangan lupa apa? Jangan lupa share. Follow. Like, and- comment, subscribe. Dadah. Makasih ya Dan udah jangan nyimak lupa kita. juga belajar, jangan cuma rebahan.